Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo semuanya, di sini aku mau cerita pengalamanku yang tak terlupakan dalam hidupku. Waktu itu kejadiannya di tahun 2010. Umurku 24 tahun dan aku tinggal di Yogyakarta. Sudah 1 tahun aku bekerja sebagai asisten toko. Aku punya pacar yang bernama Ilham. Dia lebih tua 3 tahun dariku dan dia bekerja di percetakan. Di hari Senin, Ilham SMS ke aku untuk ngajak nonton ke bioskop. Aku sempat mikir, tumben banget Ilham ngajak pergi nonton. Biasanya kita berdua mah cuman makan di pinggir jalan aja. Aku jadi merasa senang dan menerima ajakannya. Karena aku juga sudah lama gak pergi ke bioskop. Terakhir paling 1 tahun yang lalu. Ilham kemudian menelponku. Dia bilang kalau kita perginya hari Jumat di malam harinya. Karena hari Sabtunya kami masuk kerja di sore hari. Jadi kami gak masalah untuk pergi nonton di malam hari. Lagi pula, aku dan Ilham juga jarang bertemu. Palingan hanya seminggu sekali. Itu karena kami berdua sibuk bekerja setiap hari. Besoknya aku dapat telepon dari Ilham kalau dia akan lembur di Jumat malam lantaran toko sedang melakukan audit. Ia mengusulkan kalau harinya diganti jadi Kamis malam hari. Awalnya aku sempat ragu di hari itu, tapi kalau dipikir-pikir memang hari itu saja yang tepat. Setelah hari-hari berlalu, tibalah hari Kamis, hari yang aku nanti-nantikan. Aku pulang dari kerja pukul 5 sore dan segera bersiap-siap untuk pergi nonton. Saat aku sedang berdandan di kamar, ayah melihatku dari pintu. "Kamu mau kemana, Dew?" tanya ayah. "Aku mau izin pergi sama Ilham ya, mau nonton," ucapku dengan suara pelan. Aku lupa bilang ke ayah kalau sekarang mau pergi. "Malam ini? Kenapa gak besok aja? Sekarang malam Kliwon, gak baik keluar," ucap ayah dengan nada yang sedikit tinggi. Aku cuma diam sambil terus berdandan. Menurut kepercayaan kami, kalau malam Jumat Kliwon gak boleh keluar malam, apalagi anak kecil. Soalnya banyak makhluk halus yang bergentayangan. Tapi aku kan bukan anak kecil lagi. Setelah selesai dandan, jam 6:30 pun aku keluar rumah sambil mengendap-endap biar gak ketahuan sama ayah. Namun saat aku di pintu luar, ada ibu di teras yang melihatku dengan kebingungan. "Kamu mau kemana?" tanya ibu. "Mau nonton sama Ilham. Yaudah bu, aku pamit ya bu, lagi buru-buru soalnya," ucapku sembari salim ke tangannya dan cepat-cepat pergi dengan motor. Saat aku jalan menjauh dari rumah, aku mendengar ayah yang berteriak, "Dewi, awas kamu ya, kalau terjadi apa-apa jangan salahkan ayah." Selama di jalan, aku masih kepikiran dengan ucapan ayah. Aku emang gak dibolehin keluar setiap malam Jumat Kliwon. Ayah biasanya pergi ke pantai untuk ikut ritual. Entahlah, aku kurang percaya aja dengan hal-hal mistis. Aku pun menuju tempat bioskop secepat mungkin. Aku dan Ilham memang sudah janjian langsung bertemu di sana. Ketika sudah sampai, aku memarkirkan motorku dan menunggu Ilham di depan pintu bioskop. 10 menit kemudian,
Ilham pun muncul. Kami langsung masuk ke dalam bioskop untuk membeli tiket yang jam 9:30, karena memang kami sudah merencanakan untuk nonton jam segitu. Setelah tiket sudah dibeli, kami keluar mencari makan. Bioskop ini tidak menyatu dengan mall, jadi hanya satu tempat khusus bioskop saja. Jadi kalaupun mau makan, harus cari keluar di sekitaran gedung ini. Kami pun menuju tukang sate yang kebetulan ada di dekat bioskop ini. Tahu nggak, Wi? Ini bioskop kan bekas kebakaran. Jadi dulu tahun 90-an bioskop ini tuh ada tempat swalayannya. Terus di sampingnya tuh ada gedung yang kebakar sampai memakan 15 korban jiwa. Terus direnov, jadi deh bioskop sebesar ini. Ucap Ilham dengan nada antusias. Kamu tahu dari mana cerita itu? Tanyaku yang penasaran. Aku lihat di internet, soalnya ini kan termasuk bioskop yang angker di Indonesia. Mana sekarang malam Jumat Kliwon. Terus kita nonton film horor lagi. Asik kan? Kata Ilham sambil tersenyum. Mbahmu asik, serem tahu. Tapi aku gak percaya sih sama hal-hal mistis, ucapku. Walau nyatanya aku sempat sedikit khawatir, ditambah cerita Ilham yang ngawur. Ilham hanya tertawa mendengar responku. Ia juga tidak terlalu percaya dengan hal mistis. Setelah selesai makan dan cerita banyak, kami pun kembali masuk ke dalam bioskop pukul 9. Film yang kami tonton ada di Studio 2, dan kami duduk di samping pintunya. Saat aku lihat-lihat ke sekitar aula bioskop, terasa sepi. Hari ini pengunjung yang datang sedikit. Di samping Studio 2 juga gak ada orang yang nunggu selain aku dan Ilham. Padahal studio akan dibuka 10 menit lagi. Aku kemudian bilang ke Ilham mau pergi ke kamar mandi sebentar. Setibanya di kamar mandi, aku gak lihat ada orang sama sekali. Dan entah kenapa, hawa di sini sangat dingin. Kamar mandinya ada 3 bilik. Saat kulihat bilik sebelah pojok kanan, pintunya tertutup. Aku jadi sedikit lega, karena aku pikir ada orang di kamar mandi. Aku pun masuk ke bilik tengah. Setelah selesai buang air kecil, saat aku membuka pintu, tiba-tiba ada seorang wanita yang berdiri menunggu di depan pintuku. Aku sontak jadi kaget. Rambut wanita itu pendek dan wajahnya pucat. Ia terlihat panik sambil bilang, "Mbak, maaf, bisa tungguin saya sebentar gak? Saya takut sendirian di sini." Aku pun mengiyakan dan ia langsung masuk ke bilik bekas aku tempati tadi. Aku jadi merasa heran, kenapa gak pakai bilik yang sebelah kiri aja ya? Padahal kan kosong. Aku pun menunggunya sambil ngaca di kaca wastafel. 5 menit berlalu sampai mau 10 menit, wanita itu belum keluar juga. Aku terpaksa menghampiri biliknya karena sebentar lagi studionya akan dibuka. Saat aku berdiri di depan biliknya, aku gak mendengar ada suara air sama sekali. "Mbak, maaf ya saya tinggal. Filmnya sebentar lagi mulai." Saat diketuk, pintunya sedikit terbuka. Loh, kok pintunya gak dikunci? Karena penasaran, aku pun membuka pintu itu perlahan. Dan pas dilihat, tidak ada orang sama sekali. Aku terkejut dan langsung panik lari keluar. Badanku benar-benar merinding. Kemana perginya mbak-mbak tadi? Aku gak berani cerita ke Ilham karena takut semakin parno nantinya. "Loh, kamu kenapa? Kok wajahmu keringetan banget, Wi?" tanya Ilham.
Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil bilang gak ada apa-apa. Studio akhirnya sudah dibuka. Kami pun masuk ke dalam, berjalan menaiki tangga menuju kursi atas di bagian B1 dan B2. Sambil menunggu film tayang, aku melihat iklan-iklan yang tampil di layar sambil melihat ke sekitar. Benar-benar sepi. Di depan aku hanya terisi sedikit. Itu juga selang-seling. Dan dari baris D ke bawah, kursinya kosong sama sekali. Ilham duduk di sebelah kananku, dan sebelah kiriku kosong, dan sebelahnya lagi ada orang. Semua lampu dimatikan, dan film pun akhirnya dimulai. Aku dan Ilham menikmati film itu. Sesekali kami teriak kaget karena ada jump scare-nya. Namun tiba-tiba Ilham celingak-celinguk seperti sedang mencari sesuatu. Aku pun bertanya sambil berbisik, "Ilham, ada apa?" Tanyaku yang penasaran. "Kok kayak ada bau gosong ya, Wi?" ucap Ilham. Aku kemudian menghenduskan hidungku. Iya, kayak ada bau kebakar," ucapku sambil melihat ke samping untuk memastikan apakah ada api atau asap. "Tapi kayaknya orang-orang pada biasa aja deh. Padahal ini kecium banget bau gosongnya," kata Ilham sambil kembali melihat ke layar. Aku jadi gak fokus nonton karena adanya bau gosong ini. Namun beberapa menit kemudian, bau gosong itu menghilang berbarengan dengan seorang wanita yang datang. Ia melewatiku dan duduk tepat di sampingku. Aku jadi bingung, kenapa penonton yang ini baru datang ya? Padahal filmnya sudah setengah jalan. Dari awal mulai juga gak ada yang keluar kok. Jadi aku tahu banget kalau penonton sebelah aku ini tuh baru datang. Namun pikiran itu gak aku hiraukan karena ingin kembali fokus menonton. Tapi entah kenapa, aku benar-benar penasaran dengan orang yang duduk di sampingku ini. Saat aku tengokkan wajahku ke kiri dengan perlahan, aku lihat dia adalah seorang wanita yang sama persis aku temui di kamar mandi tadi. Wajahnya melihat ke layar depan sembari tersenyum. Dengan cepat, aku langsung mengalihkan wajahku ke depan lagi. Tubuhku gemetar hebat, jari-jari tanganku sangat kaku karena dingin. Aku jadi gak bisa fokus menonton sama sekali. Dan saat aku lihat ke bawah, terlihat tangannya yang berada di gagang kursi. Tangannya sangat putih. Tapi putihnya itu bukan seperti warna pada umumnya, melainkan putih pucat. Sambil ketakutan, aku melihat ke layar kembali. Mbak yang tadi ada di kamar mandi ya?" ucap seseorang berbisik di telinga kiriku. Aku sontak langsung terkejut sambil melihat ke dia. "Tenang Mbak, tenang. Aku tadi mau ucapin makasih, udah ditungguin," ucapnya sambil tersenyum padaku. Rasa takutku perlahan mereda. Ternyata aku salah beranggapan sama wanita ini. "Oh, iya Mbak, gak apa-apa," senyumku padanya. Aku kembali melihat ke layar depan. Namun, karena aku masih penasaran, aku pun bertanya, "Emang Mbak tadi keluar lewat mana? Kok gak ketemu sama saya?" ucapku sambil melihat ke layar depan. "Nggak kemana-mana," ucapnya dengan nada yang sangat datar. Entah kenapa, aku jadi merinding lagi. Tiba-tiba ada bau gosong yang kembali tercium, namun kali ini baunya seperti benar-benar dekat. Aku merasa ada yang aneh, dan saat mataku tak sengaja melihat ke tangan wanita itu, tangan yang tadinya berwarna putih, kini sudah penuh dengan luka bakar. Aku terkesiap kaget sambil menutup mulut.
Tiba-tiba wanita itu langsung mencondongkan wajahnya tepat di depan wajahku. Wajahnya penuh dengan luka bakar dan bernanah. Matanya melotot. Ia tersenyum sambil bilang, Makasih ya udah nemenin. dengan suaranya yang besar. Aku langsung teriak histeris memejamkan mataku sambil menghadap Ilham. Wi, Dewi, ada apa? Hei! Aku benar-benar ketakutan. Badanku gemetar. Jantungku berdegup sangat cepat. Wi, bangun. Ada apa? Filmnya udah selesai. Ucap Ilham sambil membangunkanku. Aku pun membuka mata dan keadaan bioskop sudah kembali terang. Ternyata filmnya sudah selesai. Kamu cemen banget sih, film gitu aja teriak. Tuh diketawain tuh sama orang, ucap Ilham. Saat aku melihat ke depan, memang benar ada beberapa orang yang menertawaiku. Wi, kamu kenapa sih? Kok pucat banget wajahnya? Kayak orang linglung lagi. Aku masih belum mau cerita ke Ilham. Aku hanya menggeleng-gelengkan wajahku sambil bilang nggak apa-apa. Tiba-tiba suara handphoneku berdering. Saat aku cek, ada SMS masuk dari bosku. Tunggu Ham, ini ada SMS dari bosku. Kayaknya lagi ada masalah deh, ucapku ke Ilham. Ilham melihatku dengan kaget. Hah? Larut malam gini, bos masih ngechat aja? Yaudah deh, aku duluan keluar ya. Udah kebelet soalnya. Nanti kamu tunggu di luar, ucap Ilham yang berjalan menuruni tangga. Aku masih berdiri di dekat kursiku. Aku gak melihat ke sekitar karena fokus dengan HP. Bos aku memang kadang kalau ada masalah suka cerita di malam hari. Kadang emang nyusahin sih. Mana aku juga gak bisa ngechat sambil jalan. Jadi terpaksa aku harus diam di sini dulu sebentar. Wi, udah selesai, ucap seseorang padaku. Saat aku lihat ke samping kanan, itu adalah Ilham. Kamu kok cepet banget ke kamar mandinya? Apa aku yang udah kelamaan di sini ya? Tanya aku kebingungan. Ya udah, kamu tunggu sebentar lagi ya, temenin aku di sini. Ilham pun mengiyakan sambil duduk di kursi yang ada di sebelahku. Hingga beberapa lama kemudian ada Ilham memanggilku lagi. Wi, Dewi, kamu masih main HP aja? Ini bioskop udah mau ditutup. Dan saat aku lihat, Ilham ada di bawah dekat jalan keluar. Aku benar-benar kaget. Kenapa dia bisa secepat itu ada di bawah? Padahal kan tadi ada di sebelahku. Jantungku kembali berdegup kencang. Badanku benar-benar merinding. Dan saat aku menengok ke sebelah, ternyata ada wanita tadi yang berdiri di sampingku. Wajahnya penuh dengan luka bakar. Sangat menyeramkan. Aku benar-benar terkejut hingga akhirnya aku lari menuruni tangga sampai terjatuh. Ilham membantuku berdiri sambil bertanya mengapa lari. Aku tetap tidak mau cerita. Saat hendak keluar, aku sempat menengok ke arah wanita itu. Dia masih berdiri mematung sambil melambaikan tangan ke arahku. Astaga, seram sekali wanita itu. Di jalan pulang, pikiranku terbang kemana-mana. Aku juga menyesal tidak menuruti kata ayah yang melarangku pergi. Untungnya, aku sampai ke rumah dengan selamat. Hingga kini, Ilham bahkan tidak tahu tentang cerita menyeramkan yang aku alami. Dan semenjak kejadian itu, aku gak lagi mau keluar di malam Jumat Kliwon. Aku juga gak mau nonton di tempat itu lagi. Karena sudah membuatku trauma parah. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.